Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat terpelajar, kembali lagi kita akan memahami bagian dari materi pengantar hukum Indonesia. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang lapangan-lapangan hukum. Nah, Samijo ya, pada buku Pengantar Hukum Indonesia dalam sistem SKS dan dilengkapi dengan acara satuan perkuliahan, jadi mengemukakan bahwa lapangan hukum itu diartikan secara klasik sebagai penggolongan hukum yang sudah dikenal dan senantiasa dianut ya dalam banyak tata hukum yang sudah lama adanya, terutama di Eropa dan juga di Hindia Belanda, yaitu di wilayah jajahan Belanda, dan juga yang tampak pada pasal 102 dan pasal 108 Undang-Undang Dasar 19 Undang-Undang Dasar sementara ya 1950. Sehingga kita bisa melihat ya, dan merujuk dua pasal itu ada beberapa lapangan hukum yang akan saya jelaskan ya. Yang pertama adalah lapangan hukum tata negara atau yang disebut dengan Staatsrecht atau Constitutional Law. Nah, hukum tata negara ini adalah keseluruhan kaidah atau aturan hukum ya tentang organisasi dan tatanan bernegara. Jadi di dalamnya biasanya mengatur lembaga-lembaga negara dan hubungan antara lembaga-lembaga negara yang satu dengan yang lainnya, termasuk apa tugas dan fungsi ya lembaga-lembaga negara tersebut dan bagaimana mereka bekerja ya. Dan yang kedua adalah hukum tata negara. Nah, hukum tata negara ini juga dikenal dengan istilah Belanda administration recht. Ya, administrasi recht ya, atau administrative law. Nah, hukum administrasi negara adalah keseluruhan peraturan atau kaidah yang mengatur tentang cara ya bagaimana alat-alat perlengkapan negara ya atau aparatur negara itu bertingkah laku dan melaksanakan tugas dan fungsinya. Nah, di sini biasanya aparatur-aparatur negara ini kemudian membuat yang namanya keputusan tata usaha negara. Dan biasanya keputusan-keputusan tata usaha negara ini ada yang bersifat regeling, ada yang bersifat pesticking. Regeling itu mengatur masyarakat secara umum, dan pesticking ini mengatur orang per orang ya secara khusus. Kemudian hukum perdata atau privatrecht ya, atau burgerlijkrecht atau civilrecht atau civil law ya. Hukum perdata adalah keseluruhan aturan-aturan yang mengatur hak dan kewajiban dari seseorang terhadap orang yang lain dalam urusan keperdataan. Nah, ini yang membedakan antara hukum perdata dan hukum pidana. Jadi hukum perdata itu urusannya adalah urusan keperdataan. Nah, urusan keperdataan itu contohnya apa? Urusan keperdataan itu contohnya adalah misalnya jual beli, pinjam meminjam, perkawinan, ya perceraian, waris mewaris. Itu semua adalah urusan-urusan keperdataan. Nah, sedangkan hukum dagang atau Handelsrecht atau commercial law ya adalah keseluruhan atau kaidah aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan orang yang satu dengan orang yang lain dalam lapangan perniagaan. Ya, ini hukum dagang. Jadi kalau dulunya di Indonesia diatur dalam Wetboek van Koophandel. Nah, Wetboek van Koophandel ini sampai sekarang masih berlaku. Meskipun dalam beberapa pasal itu sudah ada yang dilakukan perubahan-perubahan dengan lahirnya undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang khusus
yang mengatur tentang itu. Kemudian hukum pidana atau strafrecht ya, atau criminal law ya, adalah keseluruhan aturan-aturan yang mengatur tindakan-tindakan pidana yang diancam kepada siapa saja yang tidak mentaati aturan-aturan hukum tersebut ya. Jadi di sini fungsi negara adalah sebagai penegak hukum ya. Jika Anda melanggar hukum pidana, maka negaralah yang akan menegakkan hukum pidana tersebut. Kemudian hukum acara atau proses recht ya adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur cara bagaimana mempertahankan hukum material. Jadi prosedur ya, jadi mengatur tentang prosedur, kemudian tata cara bagaimana mempertahankan hukum material itu disebut sebagai hukum acara. Ya, ada hukum acara pidana, ada hukum acara tata usaha negara, ada hukum acara perdata, ya ada hukum acara perniagaan ya. Jadi masing-masing memiliki hukum acara sendiri-sendiri, yang masing-masing memiliki prosedur dan tata cara sendiri-sendiri. Nah, itu yang disebut sebagai proses recht ya. Jadi hukum yang mengatur tentang prosedur atau tata cara beracara. Nah, apakah penggolongan lapangan hukum ini masih berlaku di Indonesia sampai sekarang? Ya, saya katakan ya, masih berlaku. Secara umum masih berlaku. Meskipun seperti tadi saya jelaskan, ada beberapa aspek yang mengalami perubahan-perubahan dan penambahan-penambahan. Saya beri contoh ya, misalnya di dalam undang-undang atau kitab undang-undang hukum pidana. Nah, dahulu ya kitab undang-undang hukum pidana ini yang mengatur secara keseluruhan tindakan-tindakan pelanggaran atau kejahatan ya. Tetapi karena ada beberapa pasal yang sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman yang ada, maka dikeluarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus ya, meskipun juga mengancam sanksi-sanksi pidana. Contohnya saja misalnya tentang tindak pidana korupsi. Dulu tidak ada norma hukum korupsi di dalam KUHP, yang ada adalah pencurian saja. Tetapi karena korupsi ini tidak sama pengertiannya dengan pencurian, ya dia memiliki pengertian yang lebih spesifik yang biasanya kita sebut juga sebagai kejahatan kerah putih ya, karena dilakukan oleh mereka-mereka yang berdasi begitu ya. Maka dan menimbulkan kerugian atas keuangan negara ya, itu cirinya. Dan ini berbeda dengan tindak pidana pencurian pada umumnya. Maka perlulah negara kemudian mengeluarkan undang-undang khusus. Maka dikeluarkanlah misalnya undang-undang tentang tindak pidana korupsi. Bahkan hukum acaranya pun diatur secara khusus, dan ada pengadilan tipikor ya, yang khusus untuk mengadili pelaku-pelaku tindak pidana korupsi, meskipun nanti ada pembagian ya, tergantung dari tingkat kerugian negara, mana yang masuk ke pengadilan tipikor, mana yang masuk ke peradilan umum. Itu satu contoh misalnya ya. Kemudian ada kejahatan-kejahatan lain yang diundangkan secara khusus, misalnya tentang kejahatan di bidang transaksi elektronik yang dulunya tidak diatur di dalam KUHP karena perdagangan, jual beli dan sebagainya itu tidak pernah menggunakan media elektronik, tetapi belakangan hampir semua transaksi dilakukan oleh masyarakat secara elektronik. Oleh karena itu kejahatan-kejahatan yang dilakukan di dunia maya itu kan juga harus diatur di dalam suatu hukum pidana. Nah, oleh karena KUHP tidak mengatur hal itu, maka ada undang-undang yang dibuat secara khusus, yaitu Undang-Undang ITE. Ya, nah ini yang dimaksud dengan hukum pidana khusus yang kita sebut sebagai hukum pidana khusus. Itu contohnya. Kemudian contoh lain ya di dalam hukum dagang ya, misalnya kita sebut saja ada rezim hukum hak atas kekayaan intelektual ya, ada hak cipta, hak merek, hak dagang, hak rahasia perusahaan, rahasia dagang ya, dan lain-lain, tata letak sirkuit terpadu ya, yang semula tidak diatur di dalam Wetboek van Koophandel ya.
Oleh karena itu, ya pasca dari dibentuknya WTO, World Trade Organization, di mana kekayaan intelektual ini harus dilindungi dan kejahatan terhadap kekayaan intelektual ini harus diberi sanksi, maka Indonesia kemudian mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Merek, Undang-Undang Desain Industri, Undang-Undang Tata Letak Sirkuit Terpadu. Ya, ini artinya bahwa apa yang diatur sebelumnya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidaklah cukup, sehingga diatur atau dibuat undang-undang khusus semacam itu. Contoh yang lain, misalnya di dalam hukum tata negara, ya. Ya, misalnya kita juga mengalami perubahan ya di Undang-Undang Pengadilan Tun, ya, Undang-Undang Tata Usaha Negara, ya. Ada prinsip-prinsip yang dulu dikenal sebagai prinsip-prinsip atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang sebelumnya bukanlah merupakan suatu asas yang bersifat mengikat, ya. Tetapi sekarang ini setelah adanya Undang-Undang Tun yang baru, maka asas-asas umum pemerintahan yang baik itu menjadi hukum positif. Jadi hukum yang bersifat mengikat, di mana hakim tata usaha negara dalam memutuskan perkara-perkara tata usaha negara harus menggunakan atau mendasarkan putusannya dengan menelaah asas-asas umum pemerintahan yang baik. Nah, itu adalah salah satu contoh, ya. Kemudian muncul lagi nih, saat ini ada lapangan hukum baru yang sebelumnya tidak ada, ya. Ini akibat dari reformasi atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dengan dimasukkannya bab 10A tentang hak asasi manusia, di mana di situ hukum hak asasi manusia itu memiliki norma yang sangat khusus, yang berbeda dengan hukum tata negara, berbeda dengan hukum pidana, berbeda dengan hukum perdata. Ya, karena ini merupakan hak-hak yang bersifat kodrati yang dimiliki oleh manusia karena kodratnya sebagai manusia, dan posisi negara adalah sebagai pemegang kewajiban atau the duty bearer, ya, untuk menghormati, melindungi, dan menjamin hak asasi manusia. Oleh karena itu, sistem hukumnya lebih spesifik, lebih khusus, makanya kita punya Undang-Undang Nomor 3999 tentang hak asasi manusia, dan oleh karena itu penegakannya juga bersifat khusus. Makanya kita punya Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Nah, untuk lebih jelasnya tentang apa itu hukum hak asasi manusia, nanti pada saat Anda misalnya mempelajari tentang hukum hak asasi manusia, maka Anda akan memahami apa itu hukum hak asasi manusia secara detail. Nah, begitu tadi ya gambaran tentang lapangan-lapangan hukum yang ada di Indonesia. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.